Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi Ngobrol Pikiran bersama Gai Salifah. Sore ini saya ditemani oleh seorang perempuan yang cantik luar biasa. Bukan hanya cantik tapi juga cerdas. Dan dia bertugas menghijaukan Jakarta hingga Jakarta menjadi seindah sekarang ini. Dan banyak sekali komen-komentar di media sosial yang menyatakan bahwa benarkah itu Jakarta, bukankah itu Tokyo atau itu Seoul di Korea? Karena wajah Jakarta yang sekarang ini memang berubah banyak, menjadi lebih hijau, menjadi lebih, kalau saya menyebutnya lebih feminis, Bu ya. Nah, di sebelah kiri saya ini Ibu Susi, dia adalah Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang bertanggung jawab terhadap banyak hal, bukan saja tentang penghijauan Jakarta, juga sampai kepada pemakaman dan penjemputan jenazah. Nanti kita akan bincang-bincang tentang itu semua, tapi kita mulai dulu dari tentang perubahan Jakarta. Bu Susi, kalau kita lihat Jakarta sekarang kan perubahannya luar biasa nih Bu ya. Nah itu saya membaca di 2000, bahkan di 2019 sudah menambah 1 juta semak di Jakarta. Yang dimaksud semak itu apa, Bu? Ada pegakan, namanya pohon, kemudian border ya, perlu, ground cover, kemudian rumput. Semuanya ini kami padukan. Nah, untuk suatu kota, saya mengambil konsep itu penanamnya atau penataannya secara massal. Jadi kalau dari semaknya saya membaca sudah itu 2019, yang nggak tahu ini 2021 nih. Hampir 2 juta semak. Terus saya membaca juga penanaman pohonnya sudah berapa ratus ribu apa waktu itu? Jadi gini, kita punya tagar bahwa sampai tahun 2022 itu ada 200 juta pohon, 2 juta pohon. 2 juta pohon. 200 taman, 2 juta pohon. 200 taman, 2 juta pohon. Nah, 200 taman itu kami sedang berproses, dan kemudian 2 juta pohon itu termasuk pohon, semak itu sudah mencapai hampir 2 juta. Nah, di samping kami menanam di area-area publik, kami juga memberikan kepada warga. Kemudian kami juga mensuplai untuk penataan misalkan di rumah sakit, di sekolah, itu kami suplai juga. Jadi dalam pengadaan tanaman itu ada 2 yang kami harus sampaikan. Bahwa pengadaan itu, satu kami mengadakan melalui APBD, yaitu dengan e-katalog, dan kedua hasil perbanyakan. Perbanyakan. Jadi kami mempunyai 7 kebun bibit yang kami gunakan untuk melakukan perbanyakan. Jadi kami sudah melisting mana saja tanaman-tanaman yang mudah diperbanyak, contohnya bakung, terus pacing pentul, gitu, model-model seperti itu yang berbatang basah ya, misalnya bakung. Gitu. Nah itu kami siapkan untuk kami tanam pada lokasi-lokasi yang agak jauh-jauh gitu ya. Oh gitu. Ya, sebelum lebih dalam lagi, teman-teman ngopi bareng, Jakarta mencanangkan penanaman 2 juta pohon dan 200 taman, dan sampai hari ini sedang dalam proses. Dan ternyata Jakarta juga punya 7 kebun bibit Bu ya, yang itu disalurkan bukan hanya untuk di jalan-jalan di perkotaan, tetapi juga diberikan kepada masyarakat dan kepada sekolah-sekolah maupun rumah sakit. Jadi kalau melihat Jakarta sekarang semakin hijau, inilah orangnya. Dan kita sekarang berada di Mio Resto di Ancol yang juga memang relatif hijau, dan kita juga sedang giat-giatnya menghijaukan di wilayah Ancol ini Bu. Kembali kepada taman Bu ya, sudah berapa banyak taman di Jakarta yang direvitalisasi atau dibuat baru Bu? Jadi dimulai dari tahun 2018. Jadi ada 9 lokasi PND. Kemudian di 2019 di 48, kemudian di 2019 48, di 2018 9. Oke. Kemudian di 2020 kita
posting ya, posting karena pandemi. Kemudian tahun ini ada 12. Tahun ini ada 12. Kemudian kenapa kita sebut Taman Maju Bersama? Jadi kita punya konsep bersama-sama antara warga di sekitar lokasi yang akan kita bangun. Kemudian bersama-sama kita lakukan diskusi untuk penataannya. Jadi sebelum taman dibangun, bicara dulu dengan warga, ya, tidak langsung dibangun. Jadi TMB itu benar-benar dari tanah nol ya, tanah yang kita ajarkan melalui pembebasan lahan, kemudian kita programkan, kita konsepkan, kita undang warga, kemudian kita diskusikan di kelurahan, kita undang diskusi bagaimana sih yang dimaui oleh warga seperti apa, sehingga sasarannya adalah untuk bagaimana nantinya taman itu dapat bermanfaat secara optimal. Saya dengar sampai perkawinan warga pun di taman-taman Maju Bersama itu, Bu ya? Iya, ada yang menjadi untuk berfoto pre-wedding, kemudian ada juga yang istilahnya untuk wedding. Untuk wedding, Bu ya. Tapi kan memang itulah fungsi taman. Dan juga penyaluran penjualan bahan-bahan sembako untuk pemegang KJP Plus itu juga di taman-taman itu juga dimanfaatkan. Ya, jadi ke depan memang konsep kita itu bagaimana taman itu berfungsi maksimal. Ya. Jadi kami merubah konsep itu karena taman itu bukan hanya sebuah nyakan kota, tapi punya fungsi-fungsi lain. Ke depan juga taman itu juga bukan hanya sebagai tempat interaksi, tetapi kepada lingkungan. Taman itu juga ke depan menjadi penyimpan air. Jadi pengembangan ke depan itu bukan green lagi, tetapi green and blue. Green and blue. Teman-teman ngopi bareng ini menarik. Jadi kalau selama ini saya ingat itu menjadi janji kampanye bagaimana air yang tumpah dari langit itu dimasukkan ke dalam bumi, tidak langsung dialirkan ke laut, dan itu dijadikan bahan dalam tanda kutip bulian, tapi ternyata sekarang ini sedang dikerjakan dengan luar biasa oleh berbagai dinas, baik sumber daya air, dinas lingkungan hidup, termasuk juga ternyata dengan dinas pertamanan. Dan alhamdulillah sampai hari ini Jakarta tidak banjir dan suasana hujan. Kalau dulu itu hujan itu kita khawatir karena yang muncul adalah musibah banjir sekaligus musibah pernyataan-pernyataan gitu kan. Kalau sekarang musim hujan menjadi kembali romantis, Bu. Ini ada suasana yang berbeda di kota ini. Ini saya ingin tambahkan, Bu ya, selain green and blue, tapi ada juga kemarin saya bicara mendengar dari Pak Gubernur DKI bahwa pembangunan taman di Jakarta itu juga memperhitungkan jarak tempuh burung. Iya. Jadi gini, kami sudah dalam proses ya penyelesaian master plan kami, itu master plan tentang RPH, di mana dalam master plan itu kami konsepkan bagaimana ke depan RPH di DKI Jakarta. Ya. Di sana di dalam konsep master plan itu kami sudah membuat gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan itu adalah satu misalnya gerakan penghijauan burung, gerakan Jakarta bersih, kemudian gerakan Jakarta hijau, kemudian gerakan gedung-gedung hijau gitu. Itu semua kami sudah siapkan. Oh, jadi satu kesatuan dengan master plan-nya itu. Jadi semua fungsi itu sudah kami konsepkan di dalam master plan itu. Jadi untuk ke depan kami punya program atau melakukan program itu dengan panduannya. Dengan ada panduannya. Itu. Jadi ada juga gerakan penghijauan kampung, kemudian ada jadi di situ pengendalian banjir, gerakan itu semua terintegrasi. Iya, terintegrasi. Walaupun nanti misalkan dari SDA juga membuat embung, itu nanti kita integrasikan juga. Itu kalau yang jarak tempuh burung itu, Bu ya, itu kan dalam rangka membawa kembali burung-burung yang terbang itu. Itu sudah mulai kembali ke Jakarta, Bu. Jadi gini, dulu kan jalur burung itu kan dari Ancol lewat Kemayoran, kemudian Cikini, Menteng gitu ya. Nah,
sekarang kita sudah mulai menanam-nanam pohon, contohnya di Cikini, kan kita juga sudah tanam-tanam pohon yang berbunga gitu ya. Nah itulah yang jalur-jalur itu yang kita buat, sehingga nanti akan terkoneksi. Akan terkoneksi. Sekarang kalau kita amati di Jalan Sudirman itu sudah banyak kupu-kupu. Sudah banyak kupu-kupu. Banyak capung gitu. Nah itu kan artinya sesuatu indikator ya. Indikator bahwa sudah mulai mungkin udara lingkungannya menjadi lebih baik. Lebih baik. Nah itu yang saya amati. Nah saya juga melihat bahwa juga sudah tanaman itu sudah tumbuh baik dan berbunga gitu kan. Nah itulah indikator-indikator yang kami lakukan. Nah, kemudian kalau untuk green and blue ya, yeah. Jadi saya sempat berdiskusi juga dengan teman-teman SKP lain. Sebenarnya apa sih yang kita mau lakukan? Apakah kita bikin saluran apa atau berapa volume air yang masuk ke dalam air? Jadi PMB kita pun, taman-taman kita RPH itu setiap hujan sudah menampung air. Sudah menampung air. Sama halnya kita menampung seperti 30 kolam ukuran besar. 30 kolam ukuran besar sudah dibuat masuk ke dalam tanah. Ke dalam tanah. Ketika banjir, memang konsep taman kami, ketika banjir memang dilelepin aja. Iya. Itu berlangsung 1 sampai 2 jam, itu akan kembali normal. Dan orang kami langsung bersihkan. Jadi sudah bisa digunakan kembali. Jadi SOP itu kami buat. Kemudian sekarang pun kami sedang akan membangun ya, namanya Taman Eco Garden. Taman Eco Garden. Ini merupakan baru satu-satunya taman di Jakarta yang menggunakan sistem naturalisasi. Di mana itu tempatnya, Bu? Di Taman Tebet. Di Taman Tebet. Oh, yang lagi ditutup itu ya? Iya. Yang disebut Taman Honda bukan, Bu? Apa lain lagi? Iya, dulu Taman Honda. Dulu Taman Honda. Taman Honda ketika Honda berpati. Ya. Kemudian kita kemarin, sekarang kita ganti menjadi Taman Eco Garden. Taman Eco Garden. Di sana nanti ada sistem naturalisasi yang mana kita akan buka fondasinya. Kemudian kita akan lakukan pembersihan itu dengan sepala. Nah, untuk yang lain-lain masih rahasia dong. Iya. Teman-teman ngopi bareng, ini banyak hal sekali yang saya sendiri agak bingung mau menanyakannya kemana karena luar biasa. Tadi green and blue belum kita bahas secara mendalam, sudah ada lagi Taman Eco Garden, dan tentang burung yang ternyata perjalanannya dimulai dari Ancol ke Kemayoran, Kemayoran ke Cikini, Cikini ke Menteng, dan itu diperhitungkan benar agar burung-burung kembali. Dan ternyata bahwa di Jalan Sudirman sekarang, saya ulangi lagi dari Ibu Susi ya, bahwa kupu-kupu sudah mulai banyak, capung sudah mulai terbang, yang menjadikan bahwa Jakarta semakin nyaman bukan hanya bagi para pejalan kaki di trotoar, tetapi juga untuk hewan-hewannya. Ada yang menarik, Bu ya, saya agak ini tarik. Kemarin saya bincang-bincang dengan para penyayang kucing. Terus mereka berharap sekali di Jakarta ada taman khusus kucing. Ketika kita pertemukan dengan Pak Gubernur menyatakan bahwa memang akan dibuat untuk para penyayang kucing, bahkan katanya rencananya di 5 wilayah Jakarta agar hewan-hewan semacam kucing itu nggak dianggap sebagai hama. Apakah benar itu akan dibuat, Bu, taman kucing itu? Betul, kami akan membuat satu pilot project sebetulnya itu di daerah Murai ya, Jalan Murai itu di dekat Jalan Murai. Di belakang Muria. Jalan Muria. Di belakang Menteng Pulau. Di belakang Menteng Pulau. Luasnya cukup luas ya, sekitar 7.300. Tapi bukan hanya untuk prioritas kucing. Iya. Tapi taman ini juga merupakan taman maju bersama yang dapat mengakomodir sekitar warga di sana. Di sana itu warganya cukup padat. Iya. Padat,
sehingga dibuat taman karena ini potensi banget lahan ini potensi satu untuk rekreasi warga, kemudian tempat sosial warga, ketiga untuk mitigasi ketika nanti terjadi misalkan kita tidak mengharapkan ya, tetapi ada misalnya gempa bumi, ada kebakaran atau segala macam, tempat ini menjadi satu lokasi untuk mitigasi. Untuk mitigasi. Kemudian karena cukup luas ya, gitu. Nah, nanti kondisi tahap sekarang kita masih konsepkan dan kita mungkin akan kita lanjutkan. Rencana eksekusinya kapan kira-kira, Bu? Berapa tahun ini? Tahun ini. Teman-teman ngopi bareng, terutama para penyayang kucing, ternyata apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur bukan sekedar janji, tapi memang janjinya selalu ditunaikan. Dan tidak akan lama lagi, di tahun ini juga kita akan memiliki satu buah pilot proyek Taman Kucing di Jalan Muria, Bu ya. Dan itu tidak hanya khusus kucing, juga untuk berbagai fungsi seperti Taman Maju Bersama lainnya. Sepertinya apa yang dikatakan Mahatma Gandhi itu benar sekali. Wajah sebuah bangsa, peradaban sebuah bangsa itu akan terlihat dengan bagaimana masyarakat di situ memperlakukan hewan-hewan liar di sekitarnya. Dan sepertinya Jakarta semakin beradab nih, karena jalan kaki semakin nyaman, hewan liar mulai banyak, tumbuh-tumbuhan semakin banyak di jalan, gitu, semakin hijau ya. Nah, kalau flashback ke masa lalu, Bu, flashback ke masa lalu, saya itu melihat Jakarta itu kotanya laki-laki, karena tidak sangat maskulin, tidak ada suasana keibuan. Jalan besar, jalur lambat, dikasih beton di tengahnya, dan kita berdesak-desakan siapa yang kuat, siapa yang menang di sana. Dan kalau sekarang agak berbeda, ada sentuhan keibuan di sini. Jadi nyaman, terus ada pohon-pohon yang luar biasa. Saya kan seringnya di Senen. Tiba-tiba Keramat Raya itu nasi kapaunya rapi, terus pohon-pohonnya mulai tumbuh lah ya. Kalau Sudirman kan sudah agak lama ya. Nah, itu sepanjang jalan trotoar nanti akan seperti itu semua, Bu, di Jakarta. Ya, jadi ini adalah satu memang dari sudut pandang lanskap ya Pak. Jadi memang satu kota itu harus diberikan satu standar. Ya. Jadi seperti lanskap itu adalah selain sebagai pengaman, dia juga akan penyeimbang lingkungan. Ya. Kenapa pengaman? Jadi kalau dari jalur mobil gitu di jalur pejalan kaki harus ada pembatas. Kemudian penyeimbang lingkungan untuk menyeimbangkan misalkan udara di Jakarta menurunkan kelembapan menjadi lebih nyaman. Ya. Apalagi pasca pandemi COVID itu kan perlu tanaman, kan perlu tanaman untuk melakukan oksigen. Nah jadi saya tentu saja berpikirnya karena Jakarta ini hanya memiliki dua musim. Iya. Hujan dan kemarau. Jadi saya memilih kalau tanaman itu yang hujan akan menjadi lebih subur daunnya, dan dia berbunga ketika dia kena kemarau kering. Kemudian saya konsepkan satu tanaman yaitu bougainville. Selain dia punya karakter bunga dan daun yang bagus, aneka warna, dia juga penyerap polutan tinggi. Nah, itulah yang saya konsepkan. Jakarta harus ceria, berbunga, kemudian juga bisa menyerap polutan dan untuk mengamankan warganya. Pohonnya pohon apa, Bu, yang semacam itu, Bu? Bougainville. Bougainville. Oh, bougainville itu penyerapan polutannya tinggi. Iya. Jadi dia. Jadi di rumah saya banyak bougainville itu, alhamdulillah itu. Berarti itu polutan. Jadi 45,44 miligram ya. penyerapannya. Jadi makanya saya mengkonsepkan menanam massal. Menanamnya massal. Teman-teman ngopi bareng, mohon maaf kalau ngopi bareng kali ini agak melompat-lompat karena banyak sekali yang dikerjakan. Jadi kalau ingin lebih dalam, lebih mencerna secara mendasar, buka saja webnya Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, karena di sana banyak sekali yang bisa dibaca berikut informasi-informasi yang lebih spesifik. Kalau di sini karena waktunya cuma setengah jam, jadi kita
untuk tahu banyak tentang sedikit hal, tahu sedikit tentang banyak hal, bukan sebaliknya. Harap dimaklumi karena luar biasa sekali perbincangan sore ini yang menurut saya memang harus diketahui oleh warga Jakarta karena ini banyak hal yang mengagetkan, Bu, termasuk saya yang tinggal di Senen itu melihat simpang 5 Senen, wah jadi seperti ini. Apalagi ini harapannya kalau bioskop yang di sebelah sisinya itu bisa diambil oleh Pemprov DKI dan jadi taman, sudah kayaknya kita nggak perlu ke Singapura, Bu, cukup muter-muter di Senen. Kembali kepada bincang-bincang tentang Jakarta, Bu. Selain tentang pertamanan, juga tentang hutan kota, Ibu juga bertanggung jawab tentang pemakaman, Bu, ya. Sebelum musim Covid, itu Jakarta sudah butuh penambahan lahan untuk pemakaman. Nah, untuk sekarang ini gimana, Bu, tentang pemakaman ini, Bu? Ya, jadi untuk pemakaman memang kita ada beberapa penambahannya. Jadi ketika Covid berlangsung dari Maret sampai saat ini, itu memang sudah memenuhi pemakaman kami. Jadi kami sekarang sudah mempunyai 84 lokasi TPU. Yang 73 lokasi itu adalah sudah penuh. 73 lokasi sudah penuh dari 84 lokasi. Ya, hanya menerima tumpang saja. Nah, kalau yang baru itu seperti misalnya sekarang kan Seng-Seng Sawah, kemudian Rorotan, kemudian Duku, kampung satu lagi itu Seng-Seng Sawah, Bambu Apus, terus satu lagi Keramat. Nah, itu kemarin kami sudah menghitung, jadi dapat menampung kurang lebih 17.900 kotak makan. Sampai saat ini sudah terpakai itu sekitar 1.300-an gitu. 1.300-an. Moga-moga sih semakin mengurang ya, menyurut ya. Mudah-mudahan makin menurun. Karena kami memakamkan bukan hanya dari protap Covid saja, karena per hari itu sekitar 100, tetapi kami pun harus memakamkan yang non Covid. Contohnya meninggalkan menular tua karena usia, kemudian kedua penyakit menular lainnya yang tidak menular, kemudian dari tunawan. Jadi kami harus memakamkan kurang lebih 90-100. Jadi total dengan COVID, kota COVID itu hampir 200 per hari kami harus memakamkan. 200 per hari. Sementara sesuai dengan Perda 32 bahwa petak makam itu luasnya itu harus 3,75 meter. Luasnya. Kan nanti kita akan tata. Iya. Yang sekarang kan hanya menyiapkan lubang masuk untuk tata. Tapi tahun ini juga kita akan melakukan penataan. Iya, saya melihat bahwa pemakaman di Jakarta itu rapi sekali sekarang ini tuh. Kalau dulu kan agak gimana gitu kan, kalau sekarang tuh rapi lah tertata, bahkan termasuk yang di Kober Jatinegara itu sudah tersusun rapi ya. Jadi kami pun namanya taman, kan taman pemakaman umum, ini kita taman juga. Jadi taman itu tidak boleh terabaikan. Tidak boleh terabaikan, walaupun untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ya, dengan kita menata taman, orang yang mengantarkan keluarganya untuk di pemakaman terakhir juga merasa ada sesuatu yang bisa. Terus yang dibeli lahan baru oleh DKI itu yang mana, Bu? Yang 2020 ya? Iya. Itu ada di Seng-Seng Sawah, kemudian Duku ada. Bambu Apus, kemudian Jomblo, terus satu lagi ada 5 lokasi ya. Itu baru dibeli baru. 2021 juga ada lagi atau tidak? 2021 tidak ada. Tidak ada. 2021 hanya penataan. Hanya penataan. Jadi ini mohon maaf karena kaitan dengan media sosial ada yang menyatakan bahwa kemana dana untuk membeli lahan dan di mana lahannya, dan dia sebutkan 2, ternyata bukan 2, ternyata ada 5, Bu ya. Jadi ada 5 lokasi baru untuk pemakaman untuk warga Jakarta. Tapi memang ini saya selalu kalau hal seperti ini saya agak terbuka dan agak lugas. Untuk bicara memang harus buka data. Untuk berbicara di media sosial harus paham, tidak berkata dulu, menulis dulu, otaknya belakangan gitu. Karena itu
akan membuat misinformasi. Dan orang-orang yang bekerja lelah seperti ibu ini harus mengulang dan mengulang informasi dari yang salah itu dan mengklarifikasinya. Ini adalah bagian dari klarifikasi. Jadi kepada orang yang melihat Monas dari kalender, yang saya tahu persis, bicaranya besar, datanya lemah, teriakannya gede, tapi kemampuan berpikirnya lemah, seperti melihat peta gurun Sahara aja nggak tahu adanya di Arab, katanya ternyata itu ada di Afrika. Inilah bahwa lahan yang dibeli itu bukan 2 tapi 5, dan itu sudah jelas ada untuk penambahan makam yang baru. Moga-moga Anda berumur panjang dan tidak cepat dimakamkan, agar kita bisa mentertawakan apa yang Anda lakukan selama ini di media sosial itu. Minimal hiburan kita di dalam bekerja yang lumayan capek nih Bu. Silakan terusnya Bu. Ya, jadi 5 lokasi itu kurang lebih 3,3 hektar dan sudah digunakan. Kemudian kami terus melayani ya. Kita tidak henti untuk melayani. Tidak henti untuk melayani ya. Dan kami pun berbuat agar keluarga korban kan sudah mengalami kesedihan yang luar biasa. Kami tidak akan melakukan itu. Jadi apapun tengah malam jam 10 jam 11 kami tetap lakukan gitu ya. Jadi dan alhamdulillah kami Dinas Taman didukung oleh tim yang sangat luar biasa. Artinya bekerja ikhlas tanpa keluh kesah itu mereka sampaikan, dan alhamdulillah itu sudah berjalan lancar. Kalau bagian keluh kesah itu watak saya itu watak protes Bu. Tapi untuk sekarang ini saya harus mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada jajaran Pemprov DKI, karena saya melihat bagaimana dari jajaran Pemprov itu bekerja siang malam gitu kan, membuat sumur resapan, merapikan gorong-gorong, mempercepat pengadaan lahan makam, membersihkannya segala macam itu kan. Itu memang patut diapresiasi dengan luar biasa cara kerjanya. Dan kalau saya melihat ini Bu, ini kan kerja besar ya. Sebenarnya tiba-tiba bisa seperti ini, atau memang ini sudah lama tersistem, atau karena ada seorang gubernur yang memang membuat sistem yang baru untuk jajarannya bisa bekerja seperti ini. Bisa objektif aja penilaiannya Bu. Memang pada saat awal pandemi di bulan Februari kami semua ASKPD memang sudah dikumpulkan, dirapatkan. Apa saja yang harus kami siapkan, tidak menutup kemungkinan kepada pemakaman. Jadi memang melihat pada saat itu adalah berita-berita di luar. Jadi pada saat itu Pak Gubernur selalu lihat berita di luar, maksudnya bukan di Indonesia, tapi lihat di luar negeri atau apa, bagaimana perkembangan COVID nanti itu. Nah, alasan berdasarkan hal itu kami segera mengumpulkan tim bagaimana, dan akhirnya pada awal kami memutuskan Tegal Alur dan Pondok Rangon pada saat itu yang masih luas tanahnya yang dapat dimungkinkan untuk digali 1 hari 40 meter. 1 hari 40. Jadi Tegal Alur 40 atau di Pondok Rangon 40. Itu sebenarnya bukan khusus COVID, tapi untuk lebih memudahkan kita bekerja. Kenapa? Karena pada saat itu orang yang kena dengan terpapar COVID kan harus dimakamkan dalam waktu 4 jam. Dan pada saat itu kan banyak yang harus dibawa pulang rumah gitu kan, ketakutan kan. Nah, sehingga protap dari Dinas Kesehatan menyatakan bahwa dari rumah sakit harus masuk ke pemakaman. Jadi kami memang sudah mengatur seperti itu, dan kami sudah membuat SOP-nya untuk di lapangan. Jadi ketika kami menjemput dari jenazah rumah sakit langsung pemakaman dan pemakaman. Kemudian memang kemarin sempat ya terlihat ada di video ambulans itu mengantri atau itu ternyata sebenarnya bukan mengantri jenazah, sebetulnya mengantri untuk keluar gitu kan. Mengantri untuk keluar dari makam. Dari makam. Nah, ini sekarang kami sudah membuat SOP lagi bahwa menurunkan jenazah harus ada menitnya, harus diatur. Jadi setiap yang sudah menurunkan jenazah harus segera keluar supaya tidak ada penumpukan. Kembali ke pertanyaan awal tadi Bu, sinergi yang seperti ini Bu antar dinas ini kan luar biasa nih, menghadapi COVID, menghadapi banjir, membangun taman, membangun waduk, apa segala macam dengan eksekusinya cepat. Apakah ini memang
kemampuan seorang gubernur yang mampu memanage sedemikian rupa, atau memang ini sudah berlangsung lama polanya seperti ini, atau ini emang kebaruan dari Pemprov DKI? Gimana ya? Saya objektif saja. Iya, objektif saja. Merasa kami ini dibentuk menjadi suatu tim solid dan selalu mendapatkan arahan, kemudian diberi apresiasi gitu ya. Oleh pimpinan. Oleh pimpinan. Jadi ya jadi kami saling mendukung gitu. Oh. Kan ini memang peran ya, satu peran, artinya membuat kami menjadi tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab. Kemudian kami juga ke bawahnya membentuk itu apa namanya tim yang solid, itu kan sebenarnya urusan ya. Dan tidak ada rasa takut ya Bu ya? Iya, nunutan gitu ya. Jadi itulah yang kita bangun gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Gubernur, pesan apa yang disampaikan Pak Gubernur ini sampaikan kepada staf-staf yang kami bawa, dan itulah yang dan mungkin juga dari media kan, kami kan juga punya media sosial ya seperti Twitter, Instagram gitu kan, yang dimasukkan juga oleh saya aktif juga. Iya. Dan ketika itu memang aktif juga dari respon dari pimpinan, sehingga juga membuat kami menjadi lebih semangat. Lebih semangat ya. Jadi ada wajah baru, ada suasana baru di dalam bekerja Bu ya, di dalam menyampaikan pesan-pesan maupun bekerja sama di antar dinas. Kalau di antara dinas sudah sedemikian rupa, Pak Gubernur juga kan menginginkan ada peran kolaborasi dengan masyarakat. Tadi Ibu nyatakan bahwa taman-taman itu kolaborasi dengan warga. Terus ada taman yang sudah berlangsung, ada yang masih belum. Itu kedepannya apakah nanti untuk percepatannya berkolaborasi dengan pihak swasta juga atau tidak, Bu? Iya, semua kita lakukan semua unsur ya Pak, untuk untuk demi tetap terlaksana. Kan kami juga tidak bisa juga mengandalkan dari APBD gitu kan, tapi kami terus berusaha untuk melibatkan atau berkolaborasi dengan pihak swasta. Teman-teman ngopi bareng, acaranya memang cuma 30 menit karena di YouTube tidak bisa lebih, dan sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanyakan, tetapi nanti akan ada sesi keduanya insya Allah Bu. Moga-moga Ibu ada waktu dan tetap sehat, tetap cantik seperti sekarang. Dan kalau saya melihat di TV maupun di media, saya melihatnya ini perempuan kurus tapi tenaganya luar biasa mengeksekusi program ini. Kayaknya nggak ada henti-hentinya. Kita akan berjumpa lagi di acara lain, sama juga dengan berbagai topik yang berbeda tentunya, tapi tetap tema besarnya adalah ngopi bareng, ngobrol pikiran. Dan kali ini akan ada merchandise dari dunia fantasi akan diberikan oleh saudara Mardo Hamis Siregar. Silakan Bu. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di minggu yang akan datang dengan tema yang berbeda, dan insya Allah Jakarta akan jauh lebih nyaman, jauh lebih membahagiakan bagi warganya, karena banyak orang yang cerdas, juga punya semangat, dan terutama integritasnya tidak diragukan. Salah satunya Bu Susi yang ada di samping saya hari ini. Salam, kita jumpa lagi yang akan datang.